Vietnam. Halo, Assalamualaikum kakak-kakak. Selamat malam semua. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Salam sejahtera untuk semua ya. Sambil nunggu ada waktu sekitar 1 menit lagi kurang lebih. Eh, boleh disiapkan misal minumnya gitu ya, cemilannya boleh sekali. Boleh yang bisa open cam dengan senang hati, boleh sekali ya Kak. Kita mulai ya. Bisa sudah 19.30. Selamat malam kakak-kakak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, lancar dalam aktivitas. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga eh, pertemuan malam kita ini membawa kebaikan, membawa insight positif bagi siapa saja yang memang punya niat baik untuk bisa melanjutkan studi dan bisa lolos di seleksi LPDP khususnya di bagian tahap esai gitu ya. Baik, di sini sudah ada Kak Vita. Halo Kak Vita, selamat malam. Halo, Kak Feni. Eh, Kak Vitanya sudah ada di tengah-tengah kita. Kakak-kakak boleh nih cek sound atau raise hand atau di kolom chat yang dari halo Kak Maria Samon. Gimana Kak? Raise hand. Ada yang ingin disampaikan? Oke. Gimana kakak-kakak? Ada yang dari Pulau Jawa? Yang dari Pulau Jawa mungkin ada? Boleh raise hand-nya yang dari Pulau Jawa. Dari Oke Kak Marisa Maria Samon, Kak yang dari Pulau Jawa siapa lagi? Ada Kak Nitin Hasan, ada Kak Selviana Matovani, mohon maaf. Dari mana nih Kak Pulau Jawanya?
Wow, dari Jogja. Wah, iya nih. Sebentar saya absen ya dari Pulau Jawa. Oke. Yang dari Sumatera. Yang, oh ada nih Jawa Timur, Banyuwangi, wah tetanggaan nih. Dengan Kak Vita di Jember. Oke. Wah, ada dari NTT juga. Dari Sumatera tadi ada siapa nih yang dari Medan? Kak Winda. Harahap, oke. Kak Uti dari Cilacap, Jawa Tengah ya. Ada Kak Maria Samalo dari NTT. Wadah dari NTB juga. Oh, halo kakak dari Kalimantan Selatan. Kak Farosana. Selamat malam semua. Pasti perbedaan waktu kita memang banyak ini ya, apa namanya ada yang berbeda ya. Mungkin di daerah Wita, Wit gitu ya. Karena saya sendiri ada di Jakarta, Kak Vita ada di Jakarta. Waktu Indonesia bagian barat. Nah, kakak-kakak yang mungkin apa namanya berbeda waktunya, semoga ikhtiarnya ini, semoga pengorbanan waktu, pengorbanan eh apa namanya fokus, itu ya pengorbanan. Lain halnya itu Tuhan berkahi, Allah berkahi, gitu ya. Baik, tidak lama-lama, perkenalkan saya Feni dari Mayang ID. Kebetulan Mayang ID juga ada beberapa tim, salah satunya adalah Kak Vita, Kak Nurul Invita. Kak Nurul Invita ini sebagai program director Mayang ID dan kebetulan saya sebagai direktur eksekutif Mayang ID. Ada juga Kak Siti si CJ ya, kita nyebutnya Kak CJ, Siti Zainab. Nah, itu beliau ada di Bandung sebagai PR, Director Public and Relationships. Baik, kakak-kakak aman ya suara saya dan tidak akan berlama-lama. Saya izin memperkenalkan apa itu Mayang ID karena sebelumnya terima kasih sekali kakak-kakak sudah mendaftarkan program Mayang ID kali ini. Nah, program Mayang ID yang kita akan membedah esai salah satu persyaratan untuk eh, bisa lolos dan keterima di seleksi LPDP Kementerian Keuangan. Semoga tahun 2025 nanti eh, kita semua, kakak-kakak semua yang ikut di program yang ID itu menjadi salah satu yang beruntung bisa merasakan manfaat dari LPDP Kementerian Keuangan 2025. Oke, ini dia Mayang ID, kakak-kakak, platform yang fokus di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan kesehatan. Nah, kesehatannya ini fokus di kesehatan mental. Lalu kenapa rasanya saya, Kak Vita, ada Kak CJ itu harus hadir, harus membuat Mayang ID. Kami waktu itu merasakan bahwa ternyata SDM itu bagian dari aset utama dalam membangun suatu bangsa dan bidang pengetahuan, ilmu pengetahuan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan juga bidang kesehatan, bagian pilar yang paling utama untuk meningkatkan kualitas bangsa gitu ya. Dalam arti kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan, melalui kesehatan dan melalui ekonomi. Kita meminimalisir bagaimana generasi anak muda misalnya ada apa eh, down karena quarter life crisis gitu ya, atau misalnya tidak punya semangat hidup dan lain-lain, atau misalnya kita sebagai eh, anak muda generasi bangsa, apalagi misalnya sebagai perempuan itu tidak punya power karena ketidaktahuan kita, karena kita atau misalnya karena s- fokus terhadap pendidikan kurang, atau misalnya beberapa yang tidak menjamah eh, apa segala informasi yang penting misalnya atau lain halnya nada. Karena semangat itu kiranya kayaknya perlu hadir nih Mayang ID. Mayang ID itu juga kenapa kita namakan Mayang?
Nah, pertama memang ide kita hadir dari sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Jember. Itu ada Kecamatan Mayang, mungkin yang daerah Banyuwangi tahu. Dan filosofinya Mayang itu menurut salah satu literatur yang kami baca itu pohon kelapa yang mengakar sehingga dari ujung daunnya itu sampai ke ujung akarnya memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, itu lalu yang tadi saya sampaikan berangkat dari pondasi kesehatan, ekonomi, pendidikan akan dapat diwujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia dalam berbagai sektor dan aspek kehidupan termasuk kedisiplinan, etos kerja, sehingga kita juga menjadi individu yang memiliki value dan memiliki moral untuk sebuah bangsa dan negara Republik Indonesia ini gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa indeks pembangunan manusia waktu itu kita ambil terakhir tahun 2020, lalu di tahun 2021, eh, mohon maaf ya 2022, Mayang ID hadir. Iya 2022. Itu sedang COVID, makanya kita tidak ada alasan sepertinya walaupun COVID, pandemi, semua serba online, kita tidak ada alasan untuk tidak memberikan dampak positif. Kami dari berbagai daerah, Kak Vita di Jember, Jawa Timur, saya di Jakarta, Kak CJ di Jawa Barat. Nah, dengan semangat yang sama, dengan visi misi yang sama, maka kita terus ingin memberikan energi positif gitu, khususnya untuk para generasi muda yang memiliki cita-cita dan cita-cita mulia dan cita-cita yang tinggi di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, perkembangan ekonomi, dan di kesehatan mental. Boleh juga nanti kalau kakak-kakak misalnya mau terus mengikuti perkembangan atau menjadi next menjadi member Mayang ID, kami suka sekali gitu ya, terbuka untuk kakak-kakak untuk melakukan kolaborasi. Nah, ini beberapa juga pencapaian atau IPM yang menjadi landasan kami gitu. Kenapa kami hadir di fokus tiga bidang tadi. Ini moto kami, it's more than just small step. Kami rasa semua dampak-dampak besar dimulai dari sebuah langkah kecil gitu. Visi kami menjadi platform pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda, khususnya yang berkelanjutan, sustainable, untuk menjalin kebersamaan menjadi mitra organisasi lembaga dan pengembangan kreativitas. Kemampuan di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, itu bisa dirasakan oleh masyarakat di luar sekitar. Misi kami meningkatkan SDM generasi emas yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia melalui tiga bidang tadi, serta terus menjadi kolaborator yang baik untuk pengembangan kreativitas diri. Kita juga meningkatkan peran pemuda, insya Allah kita masih muda gitu ya. Walaupun nanti usia kita terus bertambah, kita terus menjadi yang memiliki jiwa muda. Dan karena kita tiga perempuan-perempuan nih, bukan berarti kita ingin atau apa namanya memfokuskan bahwa ini untuk perempuan aja enggak. Justru kami eh, ingin sekali woman support woman dan memberikan dampak tidak hanya untuk woman tapi untuk seluruh masyarakat di Indonesia, memberikan kesadaran pentingnya perlindungan kesehatan, ekonomi dan pendidikan baik secara hukum dan hak-haknya gitu ya. Melakukan upaya antisipatif dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan seperti lingkungan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Misal, kita telah mengupayakan antisipasi, misalnya kita membuka konseling online. Para konselornya juga dari berbagai seluruh wilayah, ada dari Jawa Timur, ada dari Jakarta, ada dari Jawa Tengah. Nah, jadi kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang berupa upaya antisipatif. Misal kita juga kerjasama dengan OJK agar generasi muda apa namanya dijauhkan dari misalnya judi online atau pinjaman online dan lain halnya. Itu misi kami yang terus kami gencarkan. Ini beberapa program yang telah kami kembangkan. Kakak-kakak juga bisa kunjungi laman Instagram Mayang ID atau YouTube Mayang ID.
Di situ banyak program yang kami kembangkan sejak kami hadir di tahun 2022. Ini core values yang kami pegang terus, integritas, validitas, dan kreativitas. Ke validitas kami tidak mau misalnya menyampaikan informasi tidak by data gitu ya. Kreativitas terus mengembangkan inovasi-inovasi sehingga walaupun temanya bidangnya tetap tiga tiga fokus tadi, tapi terus dikemas dengan kreativitas-kreativitas yang baik. Ini dia apa namanya media sosial kami, kakak-kakak. Silahkan bisa dikunjungi YouTube kami. Dan ini Instagram kami bisa juga diperoleh gitu ya. Mungkin kalau Instagram juga mudah. Bisa DM kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan. Saya Syarifeni Fadia dan ini ada Kak Vita, salah satu juga penerima atau awardee beasiswa LPDP. Dan ini ada Kak Siti Zainab Fitriani. Sepertinya ada gangguan sinyal sehingga keluar masuk di Zoom kita malam ini. Oke, cukup demikian mungkin perkenalan kita tentang Mayang ID sehingga nanti tidak kaget atau misalnya next schedule next event ada event yang lebih besar lagi bisa dirasakan oleh seluruh pemuda-pemudi di Indonesia atau ada kakak-kakak yang mau kolaborasi dengan kami, kami open discuss dan dari saya cukup mungkin ya sebagai pengantar dan kenapa kita harus terus menguatkan sabuk untuk terus memberikan semangat pada diri kita bahwa kita harus setiap harinya memberikan aura-aura positif sehingga setiap waktunya juga kita lalui dengan baik gitu. Dan kali ini mudah-mudahan waktu yang terbuang oleh kakak-kakak yang akan belajar bersama Kak Vita untuk menggali dan membedah esai, mewujudkan mimpi kakak-kakak biar lolos eh, menjadi penerima beasiswa LPDP itu bisa meninggalkan jejak-jejak baik gitu ya. Demikian mungkin Kak Vita, gimana sudah siap? Sudah, Kak. Baik. Kalau sudah siap, kakak-kakak gimana? Sudah aman? Sudah fokus? Saya mau absen dulu deh kayaknya ya. Gimana nih Kak Asa Naila? Aman Kak? Sinyal dan lain-lainnya kalau mau bertanya boleh ya. Kak Aini, Kak Amalia Ayu aman ya. Kak Ari, Adiatma dan lain halnya. Dan semuanya mohon maaf, tidak mungkin saya absen satu-satu. Sekarang kita fokus dan sesi yang paling penting malam ini bersama Kak Vita. Monggo Kak Vita. Oke, makasih Kak Feni. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat sehingga malam hari ini kita bisa fokus untuk bersama-sama belajar mengenai esai beasiswa LPDP. Jadi kita di sini akan belajar bersama-sama tentang esai yang itu sangat krusial dalam beasiswa LPDP. Tuh. Nanti di sini tidak hanya kita bedah, tapi di sini saya lebih fokuskan ke gimana caranya kita membuat esai. Karena kami di sini, Mayang ID, menginisiasi program ini karena banyak sekali permintaan dari teman-teman tentang eh, cara pembuatan esai gitu. Karena di sini eh, ingin mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2025 tapi masih bingung eh, gimana caranya bikin esai. Makanya Mayang ID hadir sebagai platform yang salah satunya berfokus di bidang pendidikan, eh, memfasilitasi teman-teman di sini untuk bersama-sama belajar tentang esai yang diwajibkan oleh beasiswa LPDP. Ini nanti kita open discuss aja, nanti saya akan menjelaskan. Kemudian di setelah itu, setelah saya menjelaskan, mungkin nanti bisa dibuka sesi tanya jawab. Oke, ya, teman-teman. Baik, ini udah siap semua ya. Kalau misalkan nanti ada hal yang eh, penting
atau dirasa perlu ditulis, silahkan ditulis. Nanti kita pendiskus gitu ya. Oke, sebelumnya izinkan saya share screen dulu ya. Oke, apakah ini terlihat teman-teman semuanya? Pak Feni, aman? Aman, Kak, aman. Oke, terlihat ya. Oke, jadi kita malam hari ini akan belajar tentang cara penulisan esai beasiswa. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, teman-teman di sini, esai itu merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting dalam beasiswa LPDP. Karena nanti apabila teman-teman nanti lolos, dinyatakan lolos sampai tahap ketiga, itu teman-teman akan eh, ditanyakan atau diwawancara di tahap wawancara ketiga itu tentang isai yang teman-teman buat gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini membuat isai itu ibaratnya tidak riset dulu. Karena apa? Karena nanti ketika di tahap wawancara itu akan dibedah apakah benar isai yang teman-teman bikin itu sesuai gitu. Jadi ini merupakan salah satu syarat yang memang penting ya. Dan kita akan belajar bersama-sama malam hari ini. Oke. Nah, di sini yang biasa saya lakukan dan juga beberapa menti yang ID bimbing itu biasa menggunakan teknik SMART dalam penyusunan esai. Apa aja sih SMART itu? SMART itu terdiri dari 5 kata. Yang pertama itu adalah spesifik, kemudian measurable, yang ketiga itu ada attainable, yang keempat itu ada relevance, dan yang kelima itu adalah time bound. Jadi spesifik di sini artinya clearly define the problem. Jadi masalah yang akan teman-teman angkat dalam esai itu harus jelas. Jangan mengangkat masalah yang sifatnya umum. Contohnya di sini teman-teman ingin berkontribusi di Indonesia. Nah, maksudnya kontribusi di Indonesia itu seperti apa? Itu kan masih umum sekali ya gitu. Jadi teman-teman harus memfokuskan atau menspesifikkan masalah apa yang akan teman-teman angkat dalam esai itu. Tuh, misalkan teman-teman akan fokus di bidang kesehatan. Kesehatan apa? Di wilayah mana? Tentang apa? Nah, jadi itu harus jelas, spesifik. Kemudian measurable. Nah, measurable di sini adalah dia dapat diukur. Jadi yang dikatakan masalah itu dia bisa jelas. Maksudnya ada ukurannya, jelas tujuannya, jelas impact-nya. Quantify your goals and impact. Gitu. Jadi harus ada metrik-metrik yang konkret yang itu mendefinisikan gimana apa ya masalah atau yang kalian angkat dalam essay itu bisa eh, dicapai, measurable, gitu ya. Jadi jelas gitu, jelas dan measurable. Kemudian yang ketiga, attainable. Attainable di sini adalah realistis. Provide a realistic plan for achieving your goals. Outline specific steps to make your contribution is reality. Jadi ibaratnya itu apa ya? Rencana, rencana yang teman-teman bikin itu harus realistis gitu. Realistis artinya di sana memiliki langkah-langkah yang konkret gitu. Step, specific step to make your contribution a reality. Jadi memiliki langkah-langkah yang dia itu jelas. Kemudian yang keempat itu adalah relevan. Relevan di sini adalah artinya dia itu sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat, yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, itu relevan namanya. Jangan mengangkat masalah-masalah yang itu tidak relevan dengan masyarakat. Gitu. Itu harus relevan. Kemudian yang kelima itu adalah time bound. Time bound di sini adalah give a clear time frame for each contribution. Jadi time bound di sini maksudnya jangka waktu. Jangka waktunya itu jelas. Jadi teman-teman akan mengangkat masalah itu berapa lama, pada tahun berapa, kira-kira ketercapaiannya tahun berapa. Nah, itu harus jelas. Jangan hanya
dalam jangka pendek saya akan berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah apa gitu. Itu kan sangat umum sekali ya, tapi tidak ada eh, waktunya, tidak jelas. Tapi kalau di sini teman-teman memberikan eh, waktu dalam esai, misalkan di tahun 2027 sampai 2029, itu sudah jelas. Time bound, jadi clear time frame, jadi jelas untuk jangka waktunya. Itu ya teman-teman, ada 5 aspek yang bisa kalian gunakan atau yang bisa kita gunakan sebut dengan smart framework. Kita belajar masing-masing dari indikator ini. Jadi spesifik. Nah, spesifik itu di sini adalah tadi ya, problem definition-nya itu adalah clearly articulate the problem you intend to address. Jadi dia spesifik masalahnya. Gitu. Misalkan di sini teman-teman ada yang dari jurusan pendidikan. Nah, teman-teman menemukan masalah bahwa adanya minat yang rendah akan belajar dalam peserta didik. Tapi di sini teman-teman tidak menyertakan itu, tapi teman-teman membahasnya dengan ingin apa namanya ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Itu kan hanya apa ya terlalu general. Jadi lebih baik teman-teman langsung aja pada minat. Itu sudah jelas. Oh berarti kontribusinya di bidang minat siswa itu yang akan ditingkatkan dalam belajar. Kemudian solution fokus. Jadi solusinya fokus, konkret gitu. Jadi misalkan untuk meningkatkan minat itu, teman-teman di sini menciptakan sebuah media pembelajaran. Itu sudah jelas ya. Jadi dari masalah tadi ada solusi berupa media. Itu contoh. Nah, kemudian measurable, defining indicator of success ya. Ini menjelaskan indikator-indikator pencapaiannya. Jadi tadi gimana caranya minat itu dikatakan meningkat. Itu harus jelas. Misalkan indikatornya adalah adanya partisipasi belajar yang meningkat. Yang awalnya mungkin setiap harinya siswa hanya 20 yang masuk, kemudian setiap harinya bertambah menjadi 30 dan dekat lagi. Nah, itu sudah salah satu yang mengatakan indikator minat itu meningkat. Jadi harus jelas. Di sini ada impact on community dan project output. Jadi kalau di sini misalkan number of people reach, jadi berapa orang yang partisipasinya meningkat berdasarkan survei atau dari testimoni kalau misalkan kita membuat sebuah kebijakan. Dan outputnya di sini berupa jelas tadi ya media. Nah di sini contohnya publication. Jadi media itu termasuk ya. Kemudian di sini attainable. Nah, ada 3 langkah dalam attainable ini. Jadi, yang pertama itu riset. Nah, riset and identify relevant resource. Jadi teman-teman bisa menggunakan jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian eh, terkini seperti di proceeding dan lain sebagainya untuk dijadikan sebuah ide akan mengangkat masalah. Kemudian develops a detailed project plan. Jadi setelah ada masalah tadi kita kembangkan menjadi sebuah project. Langkah-langkah untuk capai gimana caranya itu bisa channel ya. Kemudian yang relevan. Nah, relevan di sini maksudnya dia eh, memberikan dampak kepada masyarakat. Atau tadi kalau kita contohkan memberikan dampak kepada siswa. Siswa tadi bisa memiliki minat yang tinggi akan belajar. Nah, itu salah satu yang dikatakan demonstrating societal impact gitu. Nah, di sini dicontohkan community needs, jadi kebutuhan dari masyarakat, kemudian global relevance atau relevansi dengan keadaan gitu ya, dan sustainable development. Nah, itu berkelanjut. Jadi eh, apa namanya solusi atau rencana kontribusi yang akan kita angkat itu sifatnya berkelanjut. Itu ada 3 hal yang bisa dikatakan bahwa kontribusi kita itu relevan. Kemudian yang terakhir adalah time bound. Jadi time bound di sini adalah tadi ya jangka waktu. Kita memiliki waktu yang jelas dalam membuat site. Kalau perlu, teman-teman harus menggunakan timeline.
Nah, di sini biasanya yang banyak digunakan itu ada tiga rencana kontribusi waktunya. Jadi ada short term goals atau dia kontribusi jangka pendek, kemudian mid term goal, jangka menengah, dan long term goal ini jangka panjang. Nah, mungkin di sini kalau untuk jangka pendeknya tadi, teman-teman kalau di bidang pendidikan tadi ya kita kaitkan lagi, teman-teman akan menciptakan media pembelajaran, kemudian midterm goals-nya, teman-teman akan mengikuti seminar internasional sehingga bisa mempublikasikan hasil karya-karyanya yang berupa media tadi. Kemudian long term goals itu media tadi bisa apa namanya gunakan di sekolah-sekolah yang membutuhkan media tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh ya dari short term, mid term goals dan long term goals. Gitu. Nah, kemudian kita langsung aja kepada isai beasiswa LPDP. Kemarin ketika teman-teman banyak coaching atau melakukan mentoring aku, ini sudah aku bahas gitu ya. Dan ini bukan ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh LPDP, tapi ini adalah isai yang kebanyakan dipakai, rata-rata dipakai seperti ini. Nah, yang ditentukan dalam LPDP itu hanya poin ini. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi di Indonesia, dan proposal penelitian. Nah, kalau yang S2 di sini biasanya adalah rencana tesis atau proposal tesis atau judul tesis itu ya biasanya ya. Dan ini poin 1, 2, 3, 4, 6 ini hanyalah poin-poin yang biasa digunakan tapi tidak baku. Tapi biasanya seperti ini dalam isai-isai beasiswa, beasiswa gitu ya, termasuk LPDP. Nah, jadi awalnya kita harus eh, membuat pembukaan dalam isai. Setelah itu ada background, pengalaman. Setelah itu kita mengangkat masalahnya apa, rencana studinya, kemudian poin kelima ini komitmen kembali ke Indonesia, dan rencana pasca studi, rencana kontribusi di Indonesia, proposal penelitian, dan di akhir itu adalah Nah, pembukaan di sini itu biasanya kita harus menunjukkan motivasi utama kita melanjutkan studi yang mana itu relevan dengan kebutuhan masyarakat atau bidang yang akan kita geluti. Contohnya di sini tadi di bidang pendidikan. Nah, teman-teman bisa tuh mencantumkan pembukaan atau kata-kata yang sekiranya itu bisa berkontribusi di bidang pendidikan sebagai pembukaan statement. Kemudian yang kedua itu adalah background atau pengalaman. Nah, background di sini teman-teman bisa menjelaskan bagaimana background pendidikan teman-teman, kemudian pengalaman profesional atau mungkin yang fresh graduate di sini ada. Kita bisa menggunakan pengalaman-pengalaman eh, waktu masih mahasiswa, mungkin terlibat aktif dalam eh, apa namanya, terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan, kegiatan pengabdian, volunteer dan lain sebagainya, itu bisa bisa disesuaikan. Namun background atau pengalaman ini harus disesuaikan dengan eh, program studi. Misalkan di sini teman-teman adalah pendidikan backgroundnya, maka teman-teman eh, di background atau pengalaman ini harus menjelaskan tentang pengalaman bidang pendidikan. Jangan kita mencantumkan pengalaman di lain hal pendidikan gitu. Itu kurang relevan. Jadi bisa teman-teman menggunakan pengalaman yang relevan dengan program studi dan rencana studi teman-teman serta juga bagus untuk membahas membahas tentang kontribusi tadi sesuai dengan background tadi ya. Kemudian di sini juga yang ketiga itu adalah masalah. Nah, masalah di sini itu kita bisa mengidentifikasi tadi ya masalah yang spesifik dan relevan di masyarakat yang sesuai dengan bidang studi. Kemudian kita kaitkan dengan pentingnya menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kita mengangkat masalah, kemudian kita lanjutkan ke rencana studi. Kita paparkan bagaimana universitas yang akan kita tuju, program studi, pembelajarannya bagaimana, profesornya, kemudian programnya seperti apa, fasilitas dan lain sebagainya. Dan nanti di akhir di rencana studi ini kita sebutkan mengapa kita memilih program studi itu dan sesuaikan dengan masalah yang akan kita angkat. Sehingga harapannya
program studi yang teman-teman ambil, kuliah S2 yang teman-teman ambil atau S3 itu bisa atau mampu untuk menjawab masalah yang ada. Seperti itu. Kemudian eh, setelah itu baru kita ke poin kelima. Jadi poin kelima ini adalah poin yang sangat penting karena apa? Karena ini adalah poin yang ditentukan dalam beasiswa LPDP atau isai beasiswa LPDP. Jadi komitmen bukan bagaimana komitmen teman-teman akan kembali berkontribusi. Mungkin di sini ada yang LN mau kuliah di luar negeri, ini sangat penting untuk komitmen kembali ke Indonesia. Walaupun sekarang masih kontroversial ya terkait kebijakan LPDP yang diperbolehkan untuk eh, tidak pulang gitu, tapi belum sah ya, itu masih hanya sebatas rencana gitu. Jadi belum ada kebijakan resminya. Kemudian yang dalam negeri gimana Kak? Nah, yang dalam negeri ini maksudnya ya berkontribusi atau komitmen kembali ke tempat teman-teman yang rencananya akan mau berkontribusi. Misalkan di sini ada yang dari mana? Dari Sulawesi misalkan ya. Nah, teman-teman sudah mengangkat tuh salah satu daerah di Sulawesi. Nah, maksudnya itu teman-teman memiliki komitmen untuk kembali ke daerah Sulawesi tersebut. Kemudian rencana pasca studi. Nah, rencana di sini maksudnya teman-teman harus memiliki rencana. Rencana apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman itu sudah selesai studi. Itu harus jelas. Jangan-jangan kita tidak memiliki rencana. Itu yang eh, bisa membuat perlu dua kali untuk memproses pada proses meluluskan. Ya, kita harus punya rencana yang jelas dari sekarang pun kita juga harus memiliki rencana. Kalau asal kita studi, nanti ketika kita sudah studi mau ngapain, dan juga setelah studi kita mau ngapain. Itu harus jelas dari sekarang. Kemudian setelah itu ada rencana kontribusi di Indonesia. Maksudnya di daerah ya. Nah, gimana kontribusinya, rencananya? Nah, tadi juga harus mengikuti metode yang SMART tadi ya. Kita harus mengikuti yang spesifik, kemudian measurable gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu harus kita ikuti metode SMART tadi. Kemudian setelah itu ada proposal penelitian. Nah, S2 di sini proposal tesis. Nah, di sini teman-teman di ISA itu menyebutkan judul tesisnya apa. Terus kemudian nanti kira-kira mau neliti tentang apa. Harus jelas. Loh, kan masih belum kuliah, Kak. Kok udah mikirin judul tesis? Nah, memang benar kita belum kuliah, tapi ini penting karena ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah siap untuk studi, bukan malah nanti ketika S2 baru mikir. Nah, dari sekarang sudah harus disiapkan untuk itu. So, jadi ketika teman-teman review oleh interviewer itu sudah memiliki prototype yang baik. Tapi di sini maksudnya bukan full tesis ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya menyiapkan proposal tesis dan proposal disertasi. Kalau untuk S2 itu proposal tesis tidak diwajibkan. Tetapi kalau untuk yang S3 disertasi itu diwajibkan. Hanya saja untuk S2 itu saran saya sudah menyiapkan juga. Nah, banyak menti-menti kami yang eh, lolos beasiswa LPDP itu mereka memberikan apa ya, bercerita gitu ya kepada kami, ternyata banyak interviewer yang menanyakan proposal tesis. Jadi ini penting gitu. Dan isai teman-teman harus jelaskan itu. Tidak semua dijelaskan, mungkin hanya judulnya saja, kemudian nanti akan meneliti tentang itu. Jadi siapkan aja proposal tesisnya. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Penutup di sini kita menegaskan kembali komitmen kita untuk membawa dampak nyata bagi Indonesia, khususnya di daerah teman-teman semua. Nah, komitmen itu bisa kita lakukan nantinya ketika kita mengenyam bangku studi lanjut. Seperti dan di penutup juga berikan kalimat yang menyatakan bahwa teman-teman emang
benar-benar sanggup dan siap untuk berkontribusi di Indonesia jika nanti teman-teman itu terpilih menjadi awardee LPDP. Itu ya. Ini adalah struktur isai yang biasa kami berikan kepada menti-menti kami yang apa namanya ketika mereka proses membuat isai atau mereka yang sedang dibedah isainya. Nah, ini adalah contoh isai beasiswa LPDP. Nah, di sini kami mengangkat tentang pendidikan. Ini hanya ini ya, hanya bukan berdasarkan fakta, tapi ini hanya contoh ya, contoh. Dan bukan isai milik menti-menti kami. Ini hanya contoh dari kami saja. Contohnya di sini judulnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan daerah 3T melalui teknologi. Nah, jadi di awal di pembukaannya di sini sudah dibahas Indonesia memiliki tantangan besar dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan, khususnya daerah 3T. Nah, sebagai seorang pendidik yang lahir dan besar di wilayah terpencil, saya merasakan langsung keterbatasan yang dihadapi siswa dan guru di daerah. Motivasi untuk melanjutkan pendidikan di bidang teknologi yang adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjembatani kesenjangan akses pendidikan di daerah. Nah, pembukaan di sini sudah langsung menuju atau langsung memfokuskan bahwa si Ananda ini sudah fokus di bidang pendidikan, khususnya di bidang teknologi. Karena kebanyakan biasanya teman-teman itu membuat esai itu hanya berfokus kepada pendidikan secara umum. Contohnya seperti ini. Pendidikan adalah investasi masa depan bagi bangsa Indonesia. Nah, padahal dia sebenarnya bukan fokus di bidang pendidikan, tapi mereka misalkan fokus di bidang apa kesehatan. Nah, itu kita tidak menggunakan pendidikan lagi, tapi kita fokus kepada bidang kesehatan. Misalkan kesehatan adalah eh, apa komponen penting dalam membangun SDM masyarakat Indonesia. Nah, jadi sudah harus jelas tuh di situ, ya. Kemudian di sini background atau pengalaman. Nah, di sini sudah jelaskan bahwa dia adalah jurusan pendidikan bahasa Indonesia yang mengabdikan diri sebagai guru di salah satu SMP di kabupaten ini, NTT, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah dijelaskan bahwa dia berinisiatif memanfaatkan perangkat teknologi. Artinya di sini merupakan kelanjutan dari pembukaan. Di sini juga bisa dijelaskan pengalaman-pengalaman teman-teman dalam eh, kuliah, misalkan waktu kuliah atau waktu bekerja. Di sini mungkin ada yang sudah bekerja, atau di sini masih ada yang fresh graduate, bisa dijelaskan pengalaman-pengalaman itu. Kalau misalkan teman-teman juga pernah menjuarai eh, apa namanya lomba-lomba gitu, bisa dijelaskan yang mana itu relevan dengan rencana studi teman-teman juga itu bagus, gitu. Apalagi juga dijelaskan tentang riset-riset yang pernah teman-teman lakukan itu bagus, gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah masalah. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa masalah itu harus spesifik. Spesifik di sini artinya terus jelas. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa di Kabupaten Sika ya, dia akan mengabdi. Kemudian juga dia sudah ada datanya di sini bahwa ada 40% siswa di daerah ini yang tidak memiliki akses internet. Dan sebagian besar guru tadi tidak memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi dia fokus kepada teknologi yang ada dalam Kabupaten Sika ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga di sini disebutkan bahwa di daerah tersebut tertinggal jauh dibandingkan di daerah perkotaan dalam hal keterampilan dan wawasan. Nah, sehingga dia menyadari bahwa dibutuhkan sebuah eh, teknologi pendidikan, teknologi pendidikan yang menjabatani untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Nah, namun implementasinya masih sangat terbatas karena kurangnya pelatihan, kemudian infrastruktur, dan dukungan kebijakan. Kemudian di masalah itu, setelah dijabarkan masalahnya, kemudian ada eh, kalimat seperti ini. Masalah ini mendorong saya untuk mendalami bidang tersebut atau bidang teknologi kan dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, jadi jelas ya teman-teman di sini ya, jelas tentang gimana eh, dia
pengalamannya itu, kemudian dikaitkan dengan masalahnya tadi, dan setelah masalah itu tadi dijelaskan tentang motivasi dia melanjutkan studi S3. Tuh. Selanjutnya, rencana studi. Nah, setelah kita menjabarkan masalahnya, barulah kita mengangkat dia akan berencana untuk melanjutkan studi. Kayak gitu. Nah, langsung aja ditulis, saya berencana melanjutkan studi magister di bidang teknologi pendidikan. Nah, misalkan ya, ini hanya misalkan aja. Kemudian, kampus ini memiliki akreditasi A, kemudian baik dari segi institusi maupun program studi, kemudian juga dari kualitas pendidikannya atau kualitas pembelajarannya, dan juga dari segi kurikulum digital. Kemudian di sini penelitian pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Artinya pembelajaran di universitas ini itu relevan dengan kebijakan-kebijakan atau kebutuhan-kebutuhan daerah. Kemudian di sini juga ada fasilitas berupa learning gitu dan eksplorasi perangkat pembelajaran. Artinya di sini itu kampus tersebut itu mampu atau sekiranya mampu mengatasi atau memfasilitasi rencana kontribusi yang akan teman-teman itu akan lakukan. Jadi teman-teman bisa terfasilitasi di kampus ini. Dan ini juga bisa dijelaskan bahwa di kampus tersebut juga ada profesor yang memang ahli dalam bidang teknologi. Bisa disebutkan profesor siapa? Di sini saya hanya masukkan XYZ. Nah, ini hanya pernah contoh aja, teman-teman. Bisa di sini disebutkan. Nah, kemudian risetnya juga mungkin bisa disebutkan beliau ahli di bidang apa. Mungkin di situ risetnya beliau sering melakukan penelitian di bidang kebijakan daerah 3T, khususnya di bidang teknologi pendidikan. Nah, mesti disebutkan. Nah, juga di sini dia sudah menjelaskan bahwa dia akan belajar tentang teknik desain pembelajaran digital, implementasi e-learning, dan strategi pengajaran berbasis teknologi. Nah, dengan bekal ilmu tersebut, saya berharap dapat menciptakan solusi praktis yang menjawab tantangan pendidikan di daerah tertentu. Jadi, dengan adanya dia melanjutkan studi, dia bisa berkontribusi dan berharap dapat menciptakan solusi dari permasalahan tersebut. Di antara pembukaan, kemudian background, masalah, dan rencananya itu saling berkaitan. Nah, setelah itu, barulah kita eh, fokus kepada bagaimana kita berkomitmen untuk eh, merealisasikan rencana kontribusi tadi. Nah, ini saya belum jelaskan ya, belum saya tulis maksudnya eh, jangkanya berapa lama, tapi seharusnya ini ditulis gitu. Nah, di sini setelah dia menjelaskan tentang rencana studi, dia menyebutkan bahwa saya berkomitmen untuk kembali ke Indonesia, khususnya di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, guna memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Dia berkomitmen untuk kembali ke kabupaten yang akan dia tempati sebagai tempat kontribusi. Kemudian dia jelaskan, nah bagaimana rencananya? Nah, rencananya ya, rencana itu dalam jangka pendek, dia akan mengadakan pelatihan teknologi pendidikan bagi 100 guru di daerah 3. Nah, ini kan jelas ya. Berarti dia memang terukur. Nah, tadi indikatornya salah satunya harus terukur ya. Jadi harus ada minimal 100 guru ya 3T. Dan dengan target 50%, artinya 100 tadi Wah, berapa gitu. Dan itu gimana capainya indikatornya? Indikator selanjutnya itu mereka aktif dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, kemudian juga dia data timeline-nya dia eh, akan dilaksanakan 2 tahun pertama dengan memfasilitasikan apa fasilitas lokal dan perangkat sederhana seperti smartphone untuk mendukung pengembangan kompetensi guru. Nah, ini adalah salah satu jangka pendek. Jangka menengahnya seperti apa? Nah, jangka menengahnya itu dia akan mengembangkan platform pembelajaran digital offline yang dirancang khusus untuk daerah tanpa akses internet.
Nah, itu jangka menengahnya. Setelah dia melaksanakan pelatihan, dia akan mengembangkan sebuah platform yang bisa digunakan tanpa internet. Artinya, walaupun nggak pakai data atau wifi, itu masih bisa dipakai. Karena memang masalah yang di sini itu adalah masalah adanya keterbatasan sinyal, sehingga dia ingin melakukan atau berkontribusi tentang apa media yang bisa diakses tanpa sinyal, tanpa internet gitu. Jadi dia juga berharap bisa dipakai oleh 500 siswa di wilayah terpencil. Sehingga hal itu bisa meningkatkan akses terhadap pembelajaran yang berkualitas. Kemudian proyek ini akan direalisasikan melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan komunitas lokal dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, time nyata ya di sini ya, dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi di sini juga harus disebutkan berapa tahunnya. Baiknya di sini sih waktunya ya. Nah, dan juga diharapkan yang awalnya siswa itu kesulitan mendapatkan akses teknologi, jadi dia bisa lebih terjangkau, bisa lebih menjangkau teknologi dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu, nah tadi kan sudah disebutkan jangka menengahnya, kita lanjutkan dengan jangka panjangnya. Nah, jangka panjangnya di sini dia ingin mendirikan pusat inovasi teknologi pendidikan di NTT yang akan melatih 300 guru di setiap tahun. Jadi dia sudah memiliki apa ya semacam lembaga yang bisa memfasilitasi dalam eh, khususnya di bidang teknologi pendidikan dan dia akan melatih 300 guru di setiap tahunnya dan menghasilkan penelitian berbasis teknologi sehingga guru-guru yang tadi kesulitan bisa lebih mudah untuk melakukan pembelajaran baik. Dan juga di akhir tadi kan disebutkan harus ada rencana tesis atau proposal penelitian. Nah, jadi setelah menjelaskan tentang apa kontribusinya dan time bound-nya gitu, di akhir di sini bisa disebutkan bahwa setelah itu saya merencanakan penelitian tesis. Nah, ini sudah disebutkan di sini yang akan mempelajari efektivitas pembelajaran berbasis teknologi offline dalam meningkatkan keterampilan literasi siswa di Kabupaten Sika. Nah, ini relevan ya teman-teman. Tadi masalahnya yang akses sinyal, teknologi yang kurang, guru yang kurang kompeten, akhirnya dia berkontribusi terhadap pelatihan tadi dan beberapa rencana kontribusinya di bidang teknologi. Kemudian juga nanti ketika sudah tesis, dia ingin meneliti tentang efektivitas teknologi yang rencananya akan dia kontribusikan. Nah, ini relevan, berkesinambungan ya artinya. Dan ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk pemangku kebijakan di wilayah 3T. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut, nah disebutkan nih, saya optimis dapat memberikan dampak nyata bagi pemerataan pendidikan Indonesia. Artinya kan dia di awal tadi menyebutkan kesenjangan. Sehingga dengan adanya ini, dia bisa mengurangi adanya kesenjangan tadi. Nah, kemudian di akhir nanti bisa tuh dijelaskan bahwa dia memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan studi dan berkontribusi di Indonesia. Nah, ini saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk eh, maaf ya, ada gangguan sebentar. Jadi di penutup nanti bisa dijelaskan bahwa contohnya seperti ini, saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan perubahan di masyarakat, terutama di daerah 3T. Melalui pendidikan lanjutan di bidang teknologi pendidikan, saya yakin dapat membawa dampak nyata bagi guru dan siswa di wilayah terpencil. Nah, kisah ini adalah wujud komitmen saya untuk membantu pemerintah dan masyarakat menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Sika tadi bisa ditambahkan
Kemudian dengan semangat ini, saya siap menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik melalui siswa LPDP. Gitu. Jadi, di penutup itu kita harus menjelaskan komitmen kita atau menegaskan kembali bahwa kita berkomitmen dan kita layak untuk menjadi awardee beasiswa LPDP. Nah, itu ya teman-teman adalah struktur dalam ISAI beasiswa LPDP. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah beberapa cara-cara atau langkah-langkah kita dalam menyusun isai beasiswa LPDP. Nah, juga tadi juga sudah saya jelaskan tentang gimana cara kita menyusun isai yang bisa kita gunakan dengan metode SMART tadi. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin untuk melakukan mentoring di kami di Mayang ID, teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Kalau misalkan di sini teman-teman ingin eh, bimbingan untuk pembuatan isai juga boleh, atau teman-teman juga mau membedah juga bagi teman-teman yang udah punya isai juga boleh. Itu kami memfasilitasi itu. Nah, di sini kami dari Mayang ID itu memiliki dua program, di mana program yang pertama itu adalah program trial class, di mana program ini adalah free dari kami. Kami peruntukkan bagi teman-teman yang udah memiliki ISAI dan ingin dibedah, di mana fasilitasnya itu adalah kami akan memberikan tips dan trik bagaimana menulis esai dan juga kami juga memiliki grup di mana grup tersebut bisa kalian gunakan untuk sharing seputar beasiswa LPDP dan juga kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di grup tersebut. Kemudian juga kami memberikan fasilitas review esai di mana nanti teman-teman bisa mengirimkan ke kami setelah itu nanti dalam waktu 3 sampai 4 hari kita akan mengirimkan kembali kepada teman-teman hasil reviewnya gitu. Jadi ini free ya teman-teman, silakan diikuti. Nah, namun di sini apabila teman-teman ingin belajar lebih lanjut, apabila dirasa kurang dalam review esai via Word aja tanpa one on one bersama mentor, teman-teman bisa mengikuti kelas intensif gitu ya. Nah, di sini kami membukanya juga di bulan November di batch 2 ini. Adapun fasilitas yang akan teman-teman dapatkan itu kami akan memberikan tips dan trik menulis essay beasiswa yang LPDP yang lebih intens, kemudian juga strateginya gimana agar cepat untuk menentukan eh, apa aja yang kurang dari isai teman-teman atau gimana cepatnya menulis isai. Kemudian kami juga fasilitasi dengan akses rekaman sesi mentoring dan bedah isai one on one dan juga feedback di mana kita nanti akan Zoom langsung bersama saya sebagai mentor. Jadi kita tidak komunikasinya tidak di via WA dalam mentoring, tapi kita juga eh, langsung pada sesi Zoom, artinya kita langsung one on one. Jadi teman-teman apabila ada hal yang tidak dipahami, teman-teman bisa langsung menanyakan dan kita langsung membedah atau kita langsung belajar membuat esai waktu itu juga. Jadi akan lebih jelas gitu. Juga ada grup untuk sharing dan ini yang paling penting adalah konsultasi one on one dengan mentor. Nah, setelah teman-teman nanti mendapatkan bimbingan ini pada sesi Zoom, nanti teman-teman akan diberikan fasilitas untuk merevisinya. Kemudian setelah merevisinya, kita akan mengirimkan hasil review revisi dari teman-teman. Nah, sehingga dari itu teman-teman bisa eh, tahu bagaimana
apa-apa yang kurang dari isai teman-teman. Dan ini sifatnya adalah unlimited. Kami berikan fasilitas selama 1 bulan dalam teman-teman merevisinya. Jadi ini sangat lama sekali ya teman-teman setelah teman-teman pasca teman-teman melakukan mentoring. Kita kasih waktu sebulan dan itu tidak ada tambahan biaya lagi, ya. Eh, dan itu hanya 79.000 aja teman-teman. Dan itu kami berikan kepada teman-teman khusus untuk peserta pada webinar kali ini gitu. Mungkin jika teman-teman berminat, silakan langsung di-scan barcode-nya dan lakukan pendaftaran gitu. Nanti kalau teman-teman sudah selesai, silakan konfirmasi pada GForm, pada nomor GForm yang tersedia. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan, dan tambahan juga bahwa sesi mentoring ini nantinya fleksibel, jadi antara kesepakatan mentor dengan teman-teman. Jadi bisa disesuaikan apabila teman-teman di sini ada yang bekerja atau saat ini yang memiliki kesibukan lain, sehingga waktunya bisa disesuaikan dengan kesibukan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kak Fen. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vita atas penjelasannya. Terus tadi juga ada informasi penting kalau misalnya mau eh, continue untuk fokus bisa menyusun esai karena pengalaman saya juga memang agak agak tricky ya. Memang menulis esai itu seperti buku kayaknya gampang gitu ya, kayak nulis aja gitu, tapi ternyata belum tentu tuh nyambung gitu ya. Atau misalnya belum tentu juga dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Kak Vita, saya coba sampaikan dari atas ya. Nah, ini hanya bahas esai untuk jurusan ekonomi, Kak? Enggak, insya Allah ini untuk umum ya, Kak Winda ya. Ini untuk umum, karena kalau berkaitan dengan esai, ini for public gitu, tidak jurusan pendidikan aja atau ekonomi saja. Nah, Kak, tadi itu hanya bagian dari contoh gitu. Jadi sebenarnya eh, step by stepnya dan lain-lain sama, Kak gitu. Sehingga tadi misalnya di penutup adanya harus bahasa apa gitu ya, kurang lebih ya Kak Vita ya. Atau ada tambahan dari Kak Vita? Ya, Kak, jadi kita tidak membatasi jurusan apa. Jadi kami bisa membantu teman-teman walaupun dalam background yang berbeda. Oke. Demikian ya Kak. Nah terus ini ada dari Kak Utika boleh back nggak ke slide attainable? Ini Nah ini Kak Uti ada yang mau ditanyakan Kak? Step one, step two, step three. mungkin nanti kalau ada yang mau open mic juga nggak apa-apa ya, Kak Feni. Boleh, boleh. Yang mau open mic boleh. Atau yang kurang difahami atau misalnya yang kurang jelas bagian mana Kak Uti mungkin di slide attainable ini. Ini outline-nya gitu ya, step Benar. action-nya. Nah, kalau misalnya ini ada dari Kanana, ada batas kuota nggak sih untuk intensif, Kak? Kuota maksudnya kuota peserta atau apa? Ya, kuota peserta. Nggak ada. Kami buka sebanyak-banyaknya, jadi kami akan memfasilitasi itu. Silakan teman-teman langsung kalau misalnya ada daftar, silakan langsung konfirmasi ke nomor yang tersedia. Nanti kita sesuaikan jadwal kita enaknya kapan gitu, Kak. Tapi insya Allah ini apa namanya tidak juga seperti kelas kelas seminar gitu ya, kelas banyak gitu. Misalnya ada 100 gitu. Kalau misalnya ternyata 100 tidak memungkinkan, kita bisa bagi tuh 100 itu misalnya jadi berapa kelas gitu, Kak. Jadi Hmm, insya Allah kita juga bisa fokus ke kakak-kakak walaupun misalnya dalam kelas
ruang 30 orang atau 20 orang gitu. Kita memaksimalkan untuk outputnya gitu. Jadi ini kalau untuk mentoring kita private Kak. Jadi antara mentor sama Ya kakak-kak. one one ini ya saat one to one person gitu ya. Ya, bukan kelas kelompok, tapi ini private. Jadi hanya dua orang nanti di Zoom, mentor dengan kakak. Ya, jadi kalau misalnya maksudnya bukan kayak seminar, kalau misalnya ternyata yang daftar 100 itu kita maksimalkan untuk kakak-kakak tetap mendapatkan fasilitas yang tadi disampaikan di akhir oleh Kak Vita gitu ya. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Aulia Dewi. Halo Kak Aulia, saya izin bertanya untuk SLPDP ini, apakah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Kak? Lalu pertanyaan kedua, menurut Kakak apa faktor terbesar yang menentukan kelulusan award di LPDP? Apakah misalnya rencana kontribusi yang jelas, atau resume dan achievement? Karena mungkin pengalaman dari teman-teman fresh graduate dan yang sudah bekerja pasti berbeda. Bagaimana Kak Vita? Nah, itu. Oke. Ini dari Kak siapa ya tadi ya? Dari Kak Aulia, Kak. Dari Kak Aulia. Nah, untuk Isai itu eh, biasanya ya untuk dalam negeri itu menggunakan bahasa Indonesia. Namun kalau untuk yang luar negeri itu teman-teman menti kami biasanya menggunakan bahasa Inggris. Namun tidak menutup kemungkinan mereka juga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi umumnya mereka menggunakan bahasa Inggris yang luar negeri. Tuh, ya. Kemudian untuk yang paling banyak untuk faktor kelulusannya itu yang ditentukan oleh LPDP gini Kak. Jadi yang intinya moto dari LPDP itu adalah mereka akan menerima orang yang mau. Tidak terdengar Kak Vita suaranya, Kak. Ya, oke, maaf ya. Saya lanjutkan. Jadi, moto dari LPDP itu adalah mereka yang mau dan mampu untuk berkontribusi. Itu adalah salah satu dari moto dari LPDP. Jadi, mau berarti mau artinya mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi. Dan mampu, mereka adalah orang-orang pilihan khusus yang sekiranya untuk mampu merealisasikan kontribusi tadi. Gitu, Kak. Memang berbeda ya antara yang sudah bekerja, ada yang fresh graduate itu berbeda pengalamannya. Jadi, tapi di sini LPDP itu apa namanya disesuaikan dengan background kakak. Kalau misalnya kakak dari fresh graduate, ya udah nanti di yang tinggal di highlight itu adalah pengalaman ketika masa kuliah dulu gitu. Kalau yang sudah bekerja, bagaimana pengalaman profesionalnya gitu? Apakah pernah berkontribusi atau apakah memiliki pengalaman-pengalaman yang sekiranya masih bisa diangkat dan memiliki rencana kontribusi yang jelas? Tidak hanya rencana kontribusi, tapi juga rencana studi, rencana pasca studi, atau rencana ketika studi. Itu juga harus jelas. Namun di sini memang untuk kuota itu ini hanya LPDP yang tahu, tapi ini berdasarkan dari eh, data-data tahun terakhir itu biasanya yang paling banyak itu adalah untuk afirmasi. Dan untuk passing grade-nya juga itu untuk afirmasi juga lebih rendah daripada yang bukan afirmasi. Jadi kuncinya itu Kak. Jadi mereka yang mau dan mampu berkontribusi. Dan itu salah satu yang diterapkan oleh LPDP Kak. Tahu ya. Halo Kak Feni. Nah, kalau misalkan di sini ada yang insecure, kadang ada tuh yang tanya sama saya, Kak, aku nggak punya prestasi apa-apa gitu. Nah, nggak apa-apa teman-teman, jangan insecure dulu. Coba cari gali pengalaman-pengalaman yang pernah teman-teman lakukan, yang itu memiliki dampak kepada masyarakat. Walaupun itu kecil, coba digali, pasti ada. Tidak hanya mereka yang mau
yang berprestasi saja gitu. Tapi mereka yang mungkin aktif di organisasi, kemudian aktif di apa namanya kegiatan pengabdian masyarakat. Oke, sebentar. Area ini Kak Feni nggak bisa ini. Bentar, bentar. Area. Halo Kak Feni, udah bisa? Halo, ya Udah bisa. sudah bisa. Terima kasih Kak. Tadi ke ini kan. Oke gitu, penjelasan dari Kak Nurul Invita, Kak Aulia, aman? Ya, Kak, kalau Kak boleh nggak sih kita ngambil S2-nya itu beda dengan prodi S1-nya, tapi prodi yang diambil masih linear dengan prodi S1-nya. Gimana? Tapi prodi yang diambil masih linear dengan prodi S1-nya. Kak, boleh nggak sih ngambil S2-nya itu beda dengan prodi S1-nya? Maksudnya gimana nih, Kak? Kak Selviana, gimana, Kak, maksudnya, Kak? Boleh langsung open mic nggak apa-apa, Kak? Kak, boleh nggak sih ngambil S2-nya itu beda dengan prodi S1-nya? Tapi prodi yang diambil masih linear dengan prodi S1-nya. Iya, halo Kak. Iya, gimana, Kak? Boleh. Selamat malam. Iya, mau tanya sih. Em Case-nya kayak gini Kak. Saya kemarin kan S1-nya tuh ngambil prodi S1 Kesehatan Masyarakat, minatnya kesehatan lingkungan. Nah, rencananya untuk S2-nya saya mau ngambil teknik lingkungannya Kak. Sama-sama di bidang lingkungannya sih. Gitu. Cuma bedanya dari kesehatan lingkungan ke teknik lingkungannya. Apakah bisa atau harus linear? Oke. Monggo, Kak Vita. Oke. Jadi untuk prodi yang diambil itu sama ya Kak ya? Prodinya. Nama prodinya sama nggak? Kak Selfie. Apa prodinya sama namun peminatannya beda gitu? Atau gimana? Masih ini ya. Halo Kak, iya. Oh, nama prodinya beda, Kak. Nama prodinya beda ya. Berarti bukan hanya Iya. bukan ini ya, bukan peminatan ya. Tapi udah nama prodinya udah beda ya. Oh gitu. Ini Kak, apa namanya coba disesuaikan dengan ini ke LPDP-nya aja ya Kak ya. Di apa ditanyakan apakah itu ringan apa enggak. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih Kak. Kalau masalah nggak apa-apa enggaknya nggak apa-apa. Cuma Kak Selvi harus jelas itu kenapa kok berbeda gitu. Kenapa kok nggak ngambil prodi yang sama? Itu harus jelas apanya gitu. Apa memang ada hal kontribusi yang perlu dilakukan untuk prodi tersebut atau gimana itu harus jelas alasan kakak itu memilih program studi yang berbeda itu apa? Harus jelas kayak gitu. Sebentar. Baik. Jadi, eh, jurusannya sama atau enggak gitu ya? Ya, Kak. Jadi nggak Heeh. apa-apa, Kak. Asalkan kita miliki. Walaupun ada lingkungan-lingkungannya kan belum tentu tuh satu jurusan atau satu fakultas gitu kan. Karena yang satu kesehatan, yang satu teknik lingkungan gitu. Nanti mungkin kegelar juga ya kayaknya itu. Betul. Heeh. Bahkan teman-teman Kalau aku, teknik biasanya kan ST atau MT gitu ya, Magister Teknik. teman-temanku banyak kok Kak yang lintas jurusan juga banyak. Bahkan ada yang peminatan dan prodinya juga berbeda. Itu ada. Cuma, cuma harus jelas aja sih tujuannya. Nanti outputnya dan arahnya kemana gitu ya. Mungkin itu mungkin yang menjadi highlight dari LPDP Kak. Maksud
Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau punya tujuan besar, kenapa misalnya ngambilnya beda jurusan, misal kalau memang itu beda jurusan disampaikan gitu ya, kurang lebih gitu ya Kak Vita ya. Oke, selanjutnya ada lagi Kak Selviana yang mau disampaikan. eh Kak pengen ikutan kelas intensif, tapi saya belum nulis esai sama sekali, apa boleh? Boleh, Kak. Tadi udah dijelaskan bahwa kita akan jadinya bimbingan menulis esai, bukan bimbingan bedah esai. Nanti Oke. konfirmasi aja kalau belum punya esai. Tanggung, kata Kak Winda tanggung nggak sih Kak? Soalnya ini udah 20 November katanya. Bentar Oh, lagi udah Desember katanya gitu. oh, maksudnya tanggung tadi di 1 bulan tadi ya, maksudnya ya. Ya dihitung dari 1 bulan, Kak. Misalkan siapa Kak Winda ya. Kak Winda di sini daftar hari ini tanggal 20. Berarti nanti berakhirnya untuk bimbingan eh, di kami itu di tanggal 20 Desember kayak gitu. Tapi kalau untuk Zoom-nya nanti disesuaikan aja Kak Winda di sini mau di apa gitu. Sepakati bersama. Tapi kalau untuk bimbingannya, reviewnya nanti sampai 20 Desember. Jadi disesuaikan aja. Hmm. Demikian ya Kak Winda. Monggo kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau misalnya kurang jelas tadi pemaparannya ya boleh raise hand atau di chat. Kalau Kak Nadia, katakan konsultasi one to one-nya, one on one-nya untuk intensifnya ini ada berapa kali maksimalnya nggak? Ya, kalau untuk intensifnya one on one 1 kali Zoom meeting dengan durasi 60 menit. Tapi untuk reviewnya kita beri unlimited sebanyak 1 bulan. Selama 1 bulan. Dan itu bisa dimaksimalkan sekali ya Kak. Selama 1 bulan itu udah banyak ya waktunya ya Kak Pen. Jadi setelah kita Zoom, misalkan ada hal yang mau ditanyakan atau review lagi, bisa dikonfirmasi asalkan tidak melebihi dari waktu 1 bulan tadi. Tapi Zoom meetingnya sekali gitu ya, Kak? Ya betul, satu kali. Selama 60 menit. Betul. Nah, kalau misalnya belum punya sama sekali, nggak apa-apa. Tapi minimal tuh ada outline gitu ya. Ada kerangka nggak sih? Betul. Biar tidak terbuang sia-sia aja gitu waktunya. Kak, kalau jurusan S1 agama, terus S2 psikologi, apa bisa, Kak? Tadi Wah, sama ya berarti ya penjelasannya ya. ya, sebenarnya sama. Cuma ini kok jauh sekali ya Kak dari agama ke psikologi. Tapi Atau, mungkin kalau psikologi agama mungkin agak relevan. Tapi kalau psikologi ya, pendidikan, kalau psikologi kesehatan, ini betul. psikologi apa nih, Kak? Kalau psikologi agama mungkin agak masuk ya. Mm-mm. S1-nya agama itu apa ya? Pendidikan agama Islam atau misalnya agama lain atau gimana? Tadi ya penjelasannya juga sudah dijelaskan berdasarkan empiris teman-teman Kak Vita itu boleh beda, nggak apa-apa dan mereka goals ya Kak LPDP-nya, Betul. tapi punya value yang ditonjolkan gitu. Sehingga itu yang buat menarik para reviewer gitu ya. Kenapa kok bisa beda tapi diterima? Nah, ini punya nilai plus gitu dan punya mimpi besar yang nanti akan ditargetkan oleh para calon awardee ini mungkin demikian. Nah, ini Kak Aulia tanya lagi nih Kakak, untuk pendaftar LPDP ini bedanya pendaftar LOA dan non LOA itu apa aja Kak? Dan kira-kira peluangnya untuk mendapatkan untuk pendaftar via LOA dan untuk dan kira-kira peluangnya untuk mendaftar via LOA dan tidak ini seperti apa Kak peluangnya dan bedanya apa pendaftar LOA dan non LOA gitu. Oke, jadi kalau untuk LPDP kan kita bisa menggunakan LOA dan tidak ya. LOA atau non LOA. Jadi kalau untuk LOA berarti kita menyertakan LOA dari universitas yang akan kita tuju. Nah, benefitnya atau untungnya kalau kita pakai LOA kita bisa ngeskip yang tes kedua atau tes bakat sekolah. Jadi kita nggak perlu tuh ikutan itu. Jadi kalau misalkan kita udah lolos administrasi, kita nggak perlu ke tes kedua, tapi kita langsung ke tes ketiga, yaitu substansi atau wawancara. Itu enaknya kalau kita punya LOA.
Tapi kalau kita nggak punya LOA atau non LOA, kita harus mengikuti 3 tahap itu. Administrasi, kemudian TBS atau tes bakat skolastik, dan yang terakhir itu substansi. Tuh, tinggal dipilih aja sih kira-kira kakak-kakak di sini itu prefernya kemana dan kira-kira menguntungkannya di mana. Jadi bisa ini sih Kak, apa dipertimbangkan aja sekiranya enaknya di mana nih. Kalau pengalaman Kak Vita sendiri mungkin yang mau dibagi gimana Kak? Kemarin LOA apa enggak Kak? Oke, kalau saya dulu itu yang non ya, non LOA. Karena dulu pertimbangan saya, dulu karena saya memang pingin daftar beasiswa itu karena memang tidak punya biaya untuk lanjut S2. Jadi kalau misalkan saya daftar PT-nya dulu atau perguruan tingginya dulu kan saya harus bayar tuh bayar biaya-biaya seperti biaya pendaftaran, kemudian biaya awal gitu kan. Nah, itu sebelumnya tidak di-cover sama LPDP. Jadi kan saya belum ada tuh dana itu. Dan kalau misalkan nanti saya keterima di perguruan tinggi tadi dan saya eh, tidak diterima oleh LPDP, berarti kan uang saya hangus tuh. Tuh, tapi ini tergantung sama kebijakan masing-masing kampus ya teman-teman. Cuma waktu itu kampus yang saya tuju itu hangus. Ketika kita sudah daftar dan kita sudah dinyatakan diterima, terus kita nggak jadi kuliah karena kita nggak dapat beasiswa LPDP, itu hangus gitu. Nah, jadi pertimbangan saya karena waktu itu saya juga nggak ada dana untuk eh, mendaftar di PT, jadi saya mendaftar LPDP dulu gitu. Nah, baru setelah saya mendaftar LPDP dan dinyatakan nggak terima, barulah saya ikuti semua prosesnya. Kemudian nanti ketika sudah keluar apa namanya LOG-nya, namanya letter of guarantee, nah itu bisa saya gunakan untuk mendaftar di kampus saya. Kemudian saya gunakan untuk nanti oleh LPDP diganti apa namanya diberikan dana untuk mendaftar di kampus tersebut. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan eh, teman-teman lebih prefer ke situ ya prefer yang pakai LOA juga nggak apa-apa. Jadi nanti teman-teman nggak perlu belajar tuh yang TBS langsung fokus kepada wawancara. Baik. Demikian ya Kak penjelasannya antara LOA dan non LOA. Nah, ada lagi nih Kak Echa. Halo Kak, permisi. Bagaimana tips membuat konsep untuk rencana jangka panjangnya khususnya untuk beasiswa luar negeri yang akan kembali ke Indonesia gitu. Oke, jadi kalau untuk rencana jangka panjang berarti kan dia membutuhkan waktu yang lama. Disesuaikan aja Kak. Misalkan kalau rencana jangka pendek itu memiliki waktu sekitar 2 tahun. Kemudian kalau yang menengah itu mungkin 5 tahun sampai 7 tahun, atau yang jangka panjang itu sampai 10 tahun. Nah, itu disesuaikan aja yang sekiranya rencana kontribusinya itu membutuhkan waktu yang lama, berarti dimasukkan aja ke mana ke jangka panjang. Tentunya tipsnya dari saya tadi menggunakan teknik SMART tadi Kak, kembali lagi. Jadi rencananya itu harus spesifik, apa masalahnya, kemudian indikator pencapaiannya apa dari rencana itu tadi spesifik, kemudian measurable, attainable, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu time bound-nya tadi. Jadi kalau kita udah menerapkan teknik kelima tadi, teknik SMART tadi dengan 5 indikator, insya Allah itu adalah adalah tips ya Kak ya, tips untuk membuat rencana kontribusi. Jadi kembali lagi kepada yang sudah saya jelaskan tadi, Kak. Baik. Demikian ya Kak. Nah, ada lagi nih Kak. Wah, banyak sekali ya pertanyaan. Pada excited nih Kak. Kak, buat S3 bisa juga nggak sih Kak? Ini maksudnya bisa apa? Bisa mentoring maksudnya? Kalau buat mentoring bisa ya Kak? Wah, Bisa bisa Kak. nih Kak, Kak Kristina. Nah Kak Uti nih kalau daftarnya Desember boleh nggak Kak? Atau khusus pendaftar November aja? Boleh gitu, tapi lebih cepat lebih baik ya teman-teman, karena kan biar teman-teman bisa fokus kepada persyaratan lainnya gitu. Jadi kalau udah isi selesai, tinggal fokus ke yang lainnya, minta rekomendasi. Kan banyak tuh Kak Feni untuk persyaratannya. Jadi kalau misalkan sekarang bisa, kenapa ditunda gitu? Karena kita juga harus mempersiapkan yang lain. Prepare sih ya, lebih ke prepare gitu ya. Dan belum tentu kayak misalnya Desember kita fokus ke esai ternyata ada yang lebih deadline gitu. Nah, Betul.
Mumpung sekarang Nah, kelas buka, jadi dimanfaatkan ya Kak gitu. Kak Meldi katanya pendidikan agama Kristen S1-nya, S2-nya mau psikologi pendidikan. Bisa tuh Kak, nanti dihubungkan. Ya, mungkin bagaimana perspektif agama Kristiani gitu ya, agama Kristen. Eh, apa psikologi pendidikan yang dibahasnya mungkin demikian ya. Tuh. Untuk pendaftar non-LA ini nanti kita diberi waktu untuk mendaftar ke PTN dulu atau didaftarkan dari LPDP-nya Kak ketika lulus. Dikasih Oh, waktu ya kalau nggak salah ya. betul Kak. Se Jadi selama berapa lama Kak? kalau ini aku belum update ya untuk yang tahun depan karena masih belum belum rilis ya pengumumannya ya. Biasanya kalau yang LPDP tentukan dari aku lihat di tahun ke tahun itu memiliki waktu 1,5 tahun untuk yang afirmasi. Untuk yang reguler kalau nggak salah 1 tahun. Tapi ini jangan dijadikan pedoman ya teman-teman karena ini kebijakannya takutnya beda lagi di tahun depan. Gitu. Berarti sekitar 18 bulan ya. Iya betul sekitar itu. Nah, betul betul. Nah, betul sih kalau tahun kemarin juga gitu ya. Teman saya baru juga berangkat. Nah, itu karena nunggu batasnya 18 bulan itu. Gitu. Tapi kalau 2025 kita belum tahu ya. Iya. Karena ada banyak banget karena menterinya baru gitu ya, aturannya baru. Semoga Kontroversi tidak lagi nih. semoga tidak banyak yang terugikan gitu dengan Mudah-mudahan aturan baru. Malah justru lebih banyak yang menerima manfaat gitu ya. Baik, Kak Vita dan kakak-kakak semua. Wah, ini nggak kerasa banget udah jam 20.53 nih. Tapi masih ada yang raise hand. Ada Kak Nitin Hasana dan Kak Winda. Ada yang mau disampaikan, Kak? Ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan Kak Nitin, Winda. Kakak-kakak yang tadi tertinggal, nanti insya Allah rekamannya akan kami share di YouTube Mayang ID ya, Kak. Jadi bisa dilihat sepanjang waktu bagaimana penjelasan dari Kak Vita tadi gitu ya. Ya, gimana Kak Nana? Raise hand ada yang mau disampaikan? Baik Kak, izin nanya langsung apakah boleh? Boleh, boleh, monggo. Iya, baik. Selamat malam Kak. Saya Nana dari Banjarmasin. Kak, saya izin nanya untuk penulisan esai kalau misalnya untuk pendaftaran ke luar negeri, apakah nanti sistematika penulisan dalam bahasa Inggrisnya juga menjadi salah satu penilaian atau bagaimana Kak? Mohon arahannya. Terima kasih. Langsung saya jawab Kak Feni. Ya, boleh Kak. Oke, Kak Nana. Jadi untuk strukturnya tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwa strukturnya tadi itu tidak baku atau tidak pakem. Artinya tidak ada struktur baku dari LPDP yang mengharuskan kita mengikuti yang tadi. Cuma sejauh yang saya tahu selama ini saya menjadi mentor itu ya kebanyakan yang dibuat seperti itu, Kak. Tuh. Yang paling penting tadi poin tadi sih, yang ditentukan poin yang udah aku sebutkan di poin ke berapa tadi ya, kelima ya, yang komitmen kembali ke Indonesia, rencana proses studi, nah itu sama Kak, semua jalur seperti itu yang paling penting sih. Artinya untuk strukturnya bebas sih Kak, cuma kan baiknya kita harus sistematis ya dari pembukaan dulu, kemudian kita perkenalan, pengalaman, background, kemudian masalah gitu kan, baru kita angkat. Itu sih Kak. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara dalam negeri dan luar negeri Kak. Hanya saja mungkin di luar negeri itu difokuskan kepada misalnya yang paling banyak ditanyakan itu alasan kenapa kita kok studi di luar negeri. Kenapa kita nggak di dalam negeri saja? Biasanya seperti itu. Itu yang difokuskan sama interviewer. Apakah perguruan tinggi di dalam negeri itu tidak mampu untuk memfasilitasi kakak? Dan juga biasanya sih kalau di wawancara ya tidak perlu dijelaskan di isai juga. Ini sebagai tambahan informasi aja itu mungkin nanti ditanyakan nanti apa nanti apakah bisa beradaptasi kemudian rencananya nanti di luar negeri itu mau tinggal di mana atau nanti membawa keluarga atau apa lebih ke ini sih Kak kesiapan penyelesaian diri di sana gitu karena kan memang
itu sangat urgent gitu ya, sangat krusial gitu ya. Tidak ada perbedaan sih Kak sejauh ini. Baik. Izin Kak, Gimana berarti Kak Nana? ini mau izin tanggapan sedikit Kak. Berarti kalau dalam penulisan sistematika seperti grammar dalam bahasa Inggris tuh apakah nanti dicek juga atau bagaimana ya Kak? Soalnya takutnya kalau misalnya ada miss kayak gitu dalam penulisan. Oke. Baiknya sih sesuai dengan grammar ya Kak ya. Karena kan gini, apa kita nggak tahu dapat reviewer itu siapa. Tapi biasanya untuk reviewer itu ada tiga. Jadi yang pertama itu dari LPDP, pihak LPDP, kemudian yang kedua itu dari psikolog, yang ketiga itu dari akademisi. Nah, mungkin nanti kalau kakak Nana di sini mau daftar ke luar negeri, mungkin nanti kakak dapat interviewer yang memang ahli di bidang eh, misalkan Kak Nana di sini di bidang pendidikan atau kesehatan. Nah, mungkin Kak Nana mungkin dicarikan interviewer yang ahli di bidang kesehatan dan mampu untuk literasi bahasa Inggris tadi gitu. Jadi baiknya sih saran saya harus sesuai dengan grammar sih. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik. Cukup Kak Nana? Cukup Kak. Baik, terima kasih. Kak Winda, Kak Nitin, bagaimana ini masih raise hand atau ketekan ini? Iya, Baik, Kak, Mas. nanya, Kak. Oh iya, boleh gimana, Kak? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih buat Kak Nurul dan Kak Feni sudah memfasilitasi kami untuk membedah struktur esai beasiswa LPDP tahun 2025. Baik, Kak, langsung saja. Saya ingin bertanya, Kak. Tadi di poin kelima, di bagian struktur esai beasiswa LPDP, itu komitmen kembali ke Indonesia. Terus dia melampirkan proposal pendidikan. Apakah proposal ini eh, di sudah ada langsung, padahal kita belum kuliah. Dan itu nanti apakah nanti ditanya di wawancara atau gimana ya, Kak? Terus pertanyaan yang kedua, jadi gini Kak, teman saya kan ada yang sudah lulus LPDP jalur afirmasi, dia non LOA. Tapi pada saat pemberkasan Kak, dia itu eh, dia pakai LOA katanya. Padahal dia di awal itu udah non LOA Kak. Itu gimana ya Kak? Jadi saya bingung. Ini jalur afirmasi dia kok ini gitu, kok berbeda gitu Kak. Saya kurang paham. Hmm, Terima kasih Kak. Oke. Kapan ini aku langsung jawab ya Iya, Kak? boleh, Kak. Oke, jadi Kak Nitin, untuk poin kelima tadi komitmen kembali ke Indonesia itu sebenarnya ada beberapa ya ada beberapa highlight ya. Jadi itu sesuai dengan pedoman yang ada di LPDP. Jadi ada highlight-nya tentang proposal penelitian atau proposal tesis ya. Proposal disertasi atau proposal tesis, disertasi atau tesis. Jadi itu sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk yang S3 wajib ya Kak, wajib memiliki proposal penelitian. Namun untuk yang S2 itu tadi hanya disebutkan saja judulnya apa, kemudian meneliti tentang apa. Jadi esai, tanpa perlu kita mendetailkan. Karena itu menunjukkan kesiapan kita bahwa kita akan lanjut studi dan kita sudah memiliki rencana kira-kira apa aja yang akan kita teliti nanti dan rencana tes kita itu mau tentang apa tuh. Dan itu akan ditanyakan Kak. Kebanyakan ditanyakan sih. Saya tidak bilang pasti ditanyakan ya, cuma berdasarkan pengalaman lagi-lagi pengalaman teman, pengalaman menti kami bahwa tesis itu di rata-rata ditanyakan. Apa rencana judul tesis Anda seperti itu? Apakah sudah riset sebelumnya, sudah mencari-cari, sudah ada pandangan, itu ditanyakan. Jadi baiknya kembali lagi kepada kesiapan. Jadi saya sarankan untuk membuat proposalnya, Kak. Walaupun kita esainya hanya menyebutkan judulnya dan rencana penelitiannya apa, tetapi kita juga perlu membuat proposalnya walaupun itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena itu membantu kita untuk menjelaskan.
kepada interviewer bahwa kita udah punya proposal. Karena ada salah satu menti kami itu kemarin belum beruntung itu untuk mendaftarkan untuk menjadi ordil PDP di batch pertama karena beliau kurang siap di bagian metode penelitiannya. Nah, karena apa? Karena dia hanya memiliki rancangan terkait judulnya apa, kemudian rencananya apa, meneliti tentang apa, tapi beliau tidak fokus kepada metodenya yang akan beliau gunakan. Nah, kita eh, itu yang membuat beliau tidak lulus gitu. Karena kan kami juga evaluasi ya Kak, kira-kira apa aja ya yang sekiranya yang membuat tidak lulus gitu kan bisa ditanyakan ke LPD dan menurut beliau kira-kira beliau bingung ketika ditanya oleh interviewer terkait metode penelitiannya. Tuh. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait kasus atau case dari teman Kak Nitin. Jadi teman Kak Nitin tadi awalnya daftar yang non LOA, namun di tengah-tengah dia daftar yang eh, bagian LOA. Ini berdasarkan experience lagi Kak, eh, bahwa apa yang didaftarkan di awal itu akan menjadi proses selanjutnya Kak. Jadi walaupun nih Kak Niti nanti ketika daftar LPDP di awal udah nggak punya LOA, kemudian daftar yang non LOA. Nah itu seterusnya kan seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya administrasinya lolos, lanjut ke TBS, lanjut ke substansi. Itu nggak bisa kita merubah menjadi LOA. Itu berdasarkan pengalaman dari teman saya ya, dan juga eh, ini kebetulan teman saya daftar di luar negeri. Gitu. Mungkin yang dimaksudkan dari teman Kak Titin itu mungkin ketika substansi itu menunjukkan bahwa beliau sudah punya LOA. Nah, itu menjadi nilai plus, nilai tambah. Jadi ketika ditanyakan di wawancara, bisa tuh disebutkan bahwa beliau sudah punya LOA, sehingga itu bisa menjadi nilai tambah bahwa dia sudah siap untuk melanjutkan ke perguruan. Tapi tetap harus mengikuti TBS. Itu sejauh yang saya tahu ya Kak ya. Tapi tidak tahu bagaimana kebijakan nantinya ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak Nitin, itu sampai di mana yang mengikuti LOA tadi? Di TBS atau di substansi? Kurang tahu sih Kak, cuman tadi sore itu saya sharing-sharing sebentar sama teman saya. Dia masih tahap udah selesai pengayaan bahasa dan dia itu mengikuti non LOA Kak. Ya, coba Itu ditanyakan aja. dulu sama temennya, beliau itu dapat LOA-nya itu di tahap apa? Kalau misalkan Oh beliau iya. di, di tahap ketika sudah mau substansi, terus dapat LOA, itu bisa jadi nilai plus Kak. Gitu. Iya ya Kak ya. Dia punya LOA. Tapi tidak bisa merubah merubah ketentuan bahwa dia harus ikut TBS. Karena apa? Dari awal dia sudah mendaftar yang non LOA. Dia harus ikut TBS. Iya Eh, ya Kak. Makasih ya Kak. Bisa dipahami nggak, Kak? Oh ya, Kak Winda, sorry. Tadi yang tanya, saya nyebutkan Kak Nitin ya, sorry, sorry. Kak Winda. Iya nggak apa-apa Kak. Biasanya kalau, Makasih Kak. ya oke, sama-sama. Oke, Masya Allah. Dan gimana kakak-kakak? Ada sedikit pencerahan dan semakin tercharge nggak nih semangatnya? Saya sendiri juga sebetulnya eh, belum pernah apply LPDP, cuman kemarin sempat apply LPDP-nya Kemenag yang BIB gitu ya, yang S3. Namun belum rezeki sampai ini, sampai akhir. Nah, makanya ini juga sebenarnya buat saya juga gitu ya, pembelajaran gitu. Semoga bisa terbagi waktunya dengan baik. Memang betul, kalau misalnya nggak disegerakan, nggak akan disempet-sempetin tuh nggak akan bisa gitu kalau nggak disempet-sempetin. Apalagi ini ada efektivitas waktu dari Kavitanya November gitu ya, selesai di Oktober, maaf selesai di Desember gitu. Jadi kakak-kakak silahkan selagi ada waktu, kesempatan, ada apa namanya, ada forumnya gitu ya. Terus dikasih waktu untuk belajar bareng Kak Vita yang memang worthy gitu. Next kalau misalnya kita membludak, kita banyak jaringan rekan-rekan penerima
Wordi LPDP kemarin juga kita sempat berbagi dengan Kak Firjon ya. LPDP tahun 2000 setelah Kak Vita ya kalau nggak salah. Jadi insya Allah jadi terupgrade gitu. Dan kita juga sempat eh, buka kelas dengan kakak-kakak kita yang luar negeri gitu ya. Jadi maksudnya nggak usah wah kayaknya nggak akan fokus nih gitu ke saya gitu ya. Nah, tenang Kak Vita punya waktu banyak buat kakak-kakak untuk sharing bareng, untuk berbagi bareng. Bahkan kadang Kak Vita tuh sampai ke administrasinya di tilik gitu ya apa ya kalau bahasa Jawanya tuh diperhatikan gitu. Sampai di administrasinya bagaimana? Karena kan dari administrasi ya eh apa LPDP itu juga direview dari administrasinya gitu ya. Lalu apalagi esai benar-benar sangat diperhatikan oleh Kak Vita misalnya kayak redaksi atau misalnya kosakatanya atau pasnya pakai bahasa yang mana dan lain halnya gitu ya kakak-kakak. Terus stay tune di Mayang ID apalagi di sesi intensif dan sesi kelas trial class gitu bersama Kak Kapta dan Mayang ID. Dengan senang hati, insya Allah kita sama-sama mewujudkan mewujudkan mimpi kakak-kakak, mimpi kita semua untuk bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa LPDP dengan segala ikhtiar ya, ikhtiarnya dikencengin, doanya dikuatin, fokusnya ditambah gitu ya. Nah, saya rasa insya Allah Tuhan mengamini, lalu alam semesta juga mendukung gitu. Yang penting segala berbagai lini kita terus perkuat gitu. Jangan sampai cuman belajarnya tapi ternyata doa orang tua kurang gitu ya, doa restu orang tua kurang atau misalnya ternyata apa hubungan vertikal kepada Tuhannya kita kurang gitu. Atau berbuat baik kepada sesamanya kurang. Nah, itu juga jangan sampai no balance gitu ya, tidak balance antara apa namanya? Kalau timbangan kan ada kanan, ada kiri ya. Nah, itu juga harus seimbang tuh. Kayak gitu. Dari saya mungkin cukup. Kak Vita ada closing statement? Oke Kak, mungkin singkat dari saya biasa eh, menjadikan ini moto dalam saya mengejar impian. Akan ada harapan bagi mereka yang terus berdoa dan akan ada eh, Suaranya hilang, Kak. halo, kemute ya, sorry. Iya, Akan ada harapan bagi mereka yang terus berdoa dan akan ada jalan bagi mereka yang terus berusaha. Itu sih Kak. Jadi kita jalankan dua-duanya. baik. Terima kasih banyak Kak Vita dan kakak-kakak semua. Boleh kita foto bersama di sesi eh, closing ini, di sesi terakhir ini. Boleh yang mau on cam dengan senang hati gitu ya. Baik. Bisa kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Sebentar. Ya, slide keduanya. Satu sebentar ini. Ya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Kak Vita, terima kasih kakak-kakak atas antusiasnya, atas kebersamaannya, atas kehangatannya. Sampai ketemu di sesi mentoring dan event Mayang ID selanjutnya. Salam sejahtera dan sehat, selalu sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kakak-kakak semua.